Nah, kali ini juga alumni Deviant Art nih, namanya Dimas. Sekarang tuh kan orang kan lagi pada susah gitu ibaratnya, gimana ya mau bayar foto mahal, mau ini mahal. Terus akhirnya kita coba transformasi ke jadi bikin studio foto produk. Ya kasihan satu sisi, batin kita pengen ngebantu, ini orang kasihan pengen jualan, apalagi masa-masa kayak gini gitu kan. Terus satu sisi kita juga pengen ngasih foto yang bagus. kira-kira bisnis fotografi itu masih bisa menghidupi nggak sih? Gimana ya? Oh nih ya, kira dulu, gue mikir dulu. Nggak apa-apa, terus aja. Jadi gue kayak posting sebiji dua biji yang udah gak karena kangen doang sih gitu kan, karena kangen. Gue posting tapi nggak ada yang like gitu. Sedih banget. Bentar, ngambil tiket dulu sih. Saya bisa menarik kesimpulan. Setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Abang. Abang apa ceritalah. Kali ini podcast dadakan lagi, podcast ala-ala artis ya. Jadi di dalam mobil kita cobalah kayak gimana sih podcast dalam mobil. Dan kebetulan Abang masih di Jakarta dan ketemu dengan teman-teman alumni Deviant Art. Tadi malam kita udah ngobrol-ngobrol ya sama 3 teman kita ini. Nah, kali ini juga alumni Deviant Art nih, namanya Dimas. Mas ini kan dulu tuh fotografer juga. Sekarang nih mau tahu nih kegiatan Bang Dimas nih sekarang gimana nih Bang? Masih foto-foto atau gimana sih? Karena saya lihat udah mulai lesu nih fotografi di bisnis fotografinya gimana? Ya kalau bisnis fotografi sekarang tetap ada sih gitu Tetap kan. ya? Sekarang Oke. tetap ada. Jadi mungkin lebih ke apa ya? Transform kali ya. Apa? Dari kita bertransformasi gitu. Oh. Yang tadinya kan kita ya bikin foto tuh bener-bener yang idealisnya tuh mesti yang gimana cuman karena kebutuhan market yang sekarang tuh kan orang kan lagi pada susah gitu ibaratnya, gimana ya mau bayar foto mahal, mau ini mahal. Terus akhirnya kita coba transformasi ke jadi bikin studio foto produk. Jadi kita bikin pattern gitu untuk kebutuhan e-commerce gitu. Ya harganya juga insya Allah lebih terjangkau sih. Jadi Jatuhnya. lebih ngejar segmen yang kecil tapi sering gitu ya. Betul, Nah, betul. quantity lah ibaratnya, Betul, lebih betul. ngejar segmen quantity. Karena untuk mengejar segmen kualitas untuk masa sekarang agak susah ya Pak ya. Betul. Dan persaingannya Memang udah ada sih, pangsa ada. pasarnya sih ada, ya. ada. Mereka tapi memang dikit gitu kan. Dan itu direbutkan banyak orang gitu kan. betul. Karena jujur aku bisa bilang fotografer yang bagus-bagus tuh sangat banyak, Nah, gitu. sangat benar. banyak, sangat banyak gitu. Cuman ya kalau misalnya kita berhadapan dengan klien yang cuman, Mas saya budgetnya cuman sekian, saya budgetnya cuman sekian. Ya kasihan satu sisi, batin kita pengen ngebantu, ini orang kasihan pengen jualan, apalagi masa-masa kayak gini gitu kan. Terus satu sisi kita juga pengen ngasih foto yang bagus. Ya kita mesti kayak mencoba mengimbangi itu gitu loh. Oh ada needs-nya kayak gini, kebutuhannya kayak gini. Ya udah kita akhirnya bikin package yang light gitu. Dan Nah, ternyata gimana? bagus sih Bagus gitu, ya? maksudnya ada pasarnya ternyata, Ada. sering juga gitu, Ada. masuk juga gitu kan. ada. Satu hari kita sekali photoshootnya bisa sampai 100, 150, Buset. kadang 170 lah kita paling banyak waktu itu Oh. sehari. Itu Masuk. katalognya baju ya, fashion ya berarti ya. Iya. Dunia fashion Iya. gitu ya. Dan apa namanya, ya teman-teman ini ternyata begitu, oh dapat fotonya lumayan bagus gitu kan, mereka repeat order, jadi kita udah kayak mulai langganan ke kita, jadi kayak sebulan sekali itu pasti foto. Ada yang misalnya kayak newcomers yang pada bikin usaha fashion nih gitu kan, dia kadang 2 minggu sekali, paling fotonya cuma 5, 10 gitu kan. Cuma kan lagi-lagi kita mainnya quantity kan, kita kumpulin tuh mereka per satu day berapa kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang ya kan. Dulu kan kita waktu main di Deviant kan belum berkeluarga lah ibaratnya kan, masih Yoi. bujangan gitu Bujangan kan. semua. Jadi nggak terlalu mikirin masalah income lah. Iya, Yang iya. penting senang aja, udah motret dibayar udah itu aja. Iya. Nah, sekarang kan kita udah berkeluarga nih kan. Kira-kira bisnis fotografi itu masih bisa menghidupi nggak sih gitu kan? Masih bisa menghidupi dalam artian di atas sejahtera. Kalau sejahtera saya yakin fotografi bisa, tapi di atas sejahtera, contohnya
oke, kita pengen punya rumah bagus nih misalnya. Kalau di fotografi ya anggaplah kita dapat tipe rumah 80 atau 100. Tapi di bisnis lain kita bisa mengejar rumah tipe sampai 200, 300. Nah, kalau di fotografi untuk masa sekarang kira-kira bisa nggak sih? Bisa sih sebenarnya selama kita fokus, benar-benar fokus, dan yang namanya sukses kan nggak langsung. Iya memang, tapi kan umur kita sekarang udah berapa, bro? Oh kan? iya, kalau itu sih butuh ya. effort yang lebih gede lagi gitu kan. Nah, pertanyaan gua sekarang, apakah dirimu itu nggak ada bisnis lain selain foto? Ada Ya? Ada, untuk backup tuh ada. Gua kan bikin. Kenapa HP harus ada backup? Ya apa ya, pertama kalau bisa dibilang passion, gua kan passionnya memang bener-bener orang lapangan nih gitu kan ya. Jadi kayak gua foto-foto terus apa namanya, ya karena gua nggak bisa gimana ya. Oh nih ya, kira dulu gue mikir dulu. Nggak apa-apa, terus aja. Nanti dikat-kat kan ya. Jadi gini, kenapa gue bikin backup nih gitu kan ya. Ya pertama, tidak dipungkiri bahwa saking banyaknya persaingan tuh akhirnya kan ada yang perang harga juga gitu kan ya, perang quality pasti gitu kan, perang harga juga pasti itu. Terus pemainnya itu makin banyak, makin rame. Kayak kalau kita kan dulu kan kehitung ya gitu, maksudnya kayak mulai dari weddingan lah, foto apa tuh kan, oh lu lagi gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak banyak, oh anak baru nih, siapa nih, ini dan mereka bener-bener ya mohon maaf apa namanya, untuk awal-awal tuh ya memang awal merintis gitu ya. Bukan awal ngantem harga tuh bisa dibilang foto wedding, let's say 2,5 juta, 3 juta. Gila ini foto apaan gitu kan. Awalnya gue seperti itu gitu kan. Biasa sih itu teman-teman baru. Jadi mereka cari eksistensi, Betul. mereka cari portfolio. Nggak salah. Iya. Kita nggak bisa mencegah itu. Ya. Dulu kita juga ngelakuin itu gitu kan. Nah, jadi intinya ketika passion lu di fotografi, tapi nggak menutup kemungkinan lu pengen buka bisnis lain juga atau keran lain juga yang bisa mensupport kesejahteraan lu gitu kan? Iya, pasti. Kan? Ya kayak sekarang kan gue bikin IO, ya kan, gue bikin IO, kebetulan jadi rekanannya Kominfo sekarang. Terus aku juga ada dagang juga ada, gue bikin mie bakso gitu, cuma kebetulan dagangnya di pesantren. Jadi aku coba cari celah yang sudah ada captive marketnya gitu. Kalau misalnya gue dagang di pinggir jalan atau apa, memang bisa, cuman itu kan terlalu random gitu kan ya. Tapi gue kebetulan ada link di pesantren, gue masuk ke situ untuk jadi salah satu menu makanannya mereka. Nah itu alhamdulillah sih daily sih terus kan jalan di situ. Itu yang jadi salah satu backup gue. Ya, berarti gitu. intinya tanpa meninggalkan passion awal kita gitu kan, nggak salah dong berarti kita buka bisnis yang lain gitu kan. Dan apa ya sih, untuk umur kita sekarang ini kita mesti mikirin anak, istri gitu kan, kesejahteraan keluarga kecil kita gitu kan. Kalau di bidang fotografi rasanya untuk saat ini agak berat ya, gitu. Agak berat. Berarti nggak masalah ya kita berimprovisasi gitu. Nggak masalah. Ya sebenarnya kan gini ya. Kan kalau kata Allah nih gitu kan ya, rezeki itu kan didatangkannya kan dari angka 10 nih gitu ya. 8 tuh berdagang. Kayak kita foto pun juga kita dagang kan, kita dagangin foto, itu dagangin jasa kita, terus apa dagang. Yang duanya lagi itu bekerja. Gitu. Jadi ya nggak ada masalah sih maksudnya. Tapi intinya kalau misalnya mau nambah usaha atau apapun itu, ya diharapkan ya sesuai dengan passion lu. Misalnya kayak gue nih, gue suka makan gitu, badan gue gede kayak gini kan, gue suka makan ya, akhirnya gue dagang makanan juga gitu. Gue bikin mie ayam, mie bakso, produksi baksonya juga kayak gitu. Tapi gimana, menurut lu Devian dulu tuh mempengaruhi lu sekarang nggak sih? Iya, sangat ya, sangat. Itu all time story gue banget lah. Maksudnya gue dari awal belajar foto dengan kontras yang edan-edanan sampai yang tadi ini gue lihat foto-foto yang dulu ngapain sih gue foto begini gitu kan. tapi itu semua pembelajaran sih gitu. Maksudnya semuanya ada masanya gitu kan. Ada masanya yang foto miring-miring lah, nggak jelas lah itu kepalanya di mana begitu
Belum ngeliat di kamera bagus, begitu dipajang kan bingung kan. Mau dipajangnya gimana ya? Tapi masih kontak-kontak lah ya sama teman-teman. Devian ya. Masih. Dan itu sangat beruntung kali ya di masa kita itu Devian Art tuh sebegitu solidnya ya. Iya. Sebegitu solidnya sampai bisnis pun jadi partneran gitu kan dengan teman Devian gitu kan. Iya. Nah, apakah itu di zaman sekarang masih ada nggak sih anak-anak muda sekarang gitu kan? Masih di Devian kayaknya belum tahu deh ya. Kalau setahu gue tuh kayaknya Devian sudah agak berubah ya, maksudnya dulu kan banyak kan fotografi semua kan. Sekarang kayak udah banyak ilustrator gitu sih. Iya, gue ada lihat juga sih. Jadi gue kayak posting sebiji 2 biji yang udah gak karena kangen doang sih gitu kan, karena kangen gue posting tapi nggak ada yang like gitu. Sedih banget. Biasanya kan bawa banyak gitu kan, nge-like-nya banyak. Iya. Terus kan begitu. Komen itu biasa teman-teman lama kemana? Iya. Teman-teman kita ini pada hilang gitu kan. semua. Sampai yang bule-bulenya aja nggak komen kan? Iya benar hilang Kan? semua benar. Jadi berarti udah regenerasi lah gitu kan? Iya. Regenerasi. Tapi setidaknya itu mempengaruhi inspirasi kita, gitu kan, cara kerja kita, betul. relasi kita, gitu kan, betul. sangat mempengaruhi. Jadi menurut aku sih Devian benar-benar berjasa banget lah dalam banget ya. Banget lah dalam hidup kita. Bener ya, kita mulai dari celah-celahan sampai saling belajar sampai ada intrik ABC, si A deketin si B deketin si C gitu kan. Kayak kenal tuh cerita itu memang kayak kenal tuh. Ada dibahas di podcast sebelumnya. gitu. Nah, berarti ya gue salut aja sih buat teman-teman fotografer di Devian tuh masih ada yang masih konsisten untuk tetap menjalani bisnis ini gitu. Iya. Dan mereka berkembang mendevelop bisnis mereka di luar fotografi juga, gitu kan, tanpa meninggalkan passion lamanya. Betul. Ya tetap bikin aja sih. Kalau ya apa ya, maksudnya ya apa yang jadi passion lu jalanin aja gitu, maksudnya jangan ditinggalin malah. Kalau lu senangnya fotografi ya tetap jalanin fotografi meskipun akhirnya tidak dikomersilkan, tapi jalanin aja karena karya lah, tidak minimal karya lah gitu ya. Maksudnya gitu loh, itu kan ya sesuatu yang bisa bikin lu hidup, atau hidup tuh misalnya gini, maksudnya untuk menghargai, ini gue masih bisa bikin begini, gue masih ya apa ya senang aja sih gitu, untuk ya kayak gue nih gitu kan. Kadang-kadang lagi iseng gue kemana jalan foto-foto meskipun nggak jelas, cuman ya bentar ambil tiket dulu sih. Itu gitu kalau gue. Setidaknya sense art lu nggak mati lah ya. Iya, jangan dimatiin. Jangan dimatiin karena sense itu perlu. Iya, karena itu tuh kadang-kadang tuh orang yang hidup dengan ada seninya gitu kan, atau menghargai ya seni lah gitu, maksudnya ada unsur-unsur seninya tuh di dalam tuh, biasanya orang itu kayak lebih lebih fleksibel, lebih bisa menghargai orang juga. Sedangkan kalau misalnya orang yang kaku-kaku gitu kan asik lah, intinya orang seni itu asik. Iya, ya. Betul. Bisa diajak asik, bisa diajak suasana apapun. Betul. Oke, Mas, kayaknya dari tadi kita podcast saya bisa menarik kesimpulan. Setiap orang itu ada masanya. Betul. Dan setiap masa ada orangnya. Cakep. Sekian dulu channel Cerita Abang apa? Ceritalah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.